Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Padi Misteri dimanapun kalian berada. Pada kesempatan malam ini saya dan tim akan mengangkat sebuah kisah nyata yang dibagikan oleh Sobat Padi Misteri. Beliau ini sebut saja namanya si Badrun. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya dulu tepat di tahun sekitar 2011 akhir, masih sebelum seperti saat ini, di mana sosial media belum ada, akses internet juga belum ada. Dan saya kisahkan dari awal, si Badrun ini mempunyai kekasih, sebut saja namanya Mawar. Mereka berdua ini sepasang kekasih, dan si Badrun ini tipikal orang itu yang keras kepala. Dia itu gemar berjudi, suka mabuk-mabukan, istilahnya hal-hal yang tidak baik. Dan si Mawar ini orangnya cukup kalem dan pendiam. Sebelum kita ke alur ceritanya, saya awali dulu bagaimana hubungan si Mawar dan si Badrun ini. Mereka ini itu sering kemana-mana itu berdua, karena si Badrun ini hobi berjudi. Akhirnya beliau ini kenal dengan salah satu seorang bandar judi togel waktu itu. Singkat cerita, Badrun ini bekerja ikut dengan beliau ini, dan pada suatu ketika si Badrun ini sedang melakukan aktivitasnya seperti biasa, tidak ada sesuatu yang tampak berlebihan, semuanya tampak normal, tidak ada firasat apapun, seperti biasa. Sebelum pergi ke rumah bosnya ini, si Badrun selalu mengajak si Mawar ini. Singkat cerita, si Mawar dan si Badrun ini menuju rumah si bosnya seperti biasa untuk membagikan uang pada seseorang yang waktu itu jackpot. Dan lokasi ini termasuk cukup sunyi, perkampungan yang cukup sunyi waktu itu, dan jalan yang harus dilalui pun juga tidak seperti sekarang ini padat kendaraan-kendaraan untuk yang bermotor. Tidak, jalanan waktu itu cukup sunyi karena di 2011 itu tidak ada kendaraan yang melintas. Di saat jam 8 malam itu sudah tidak seramai yang seperti saat ini. Oke, kita kembali lagi ke ceritanya. Badrun ini setelah berangkat menemui bosnya, disuruh memberikan uang kepada seseorang. Dan si Mawar ini menemani si Badrun. Mereka berdua melintasi di suatu daerah, di daerah gotong royong. Bagi rekan-rekan yang berdomisili di Malang mungkin tidak asing dengan nama tempat ini. Waktu itu pada tahun 2011, daerah sana itu tidak seramai yang seperti yang saat ini. Kendaraan yang lewat juga tidak sebanyak seperti yang saat ini. Ketika hendak melintasi daerah gotong royong itu, di sana itu sebelah kiri jalan itu ada area persawahan. Tepat di pinggir jalan itu ada saluran irigasi air untuk pembuangan air yang dari sawah menuju ke sebuah sungai. Kebetulan di bawah sawah itu terdapat sungai yang lumayan besar. Nah, si Badrun ini ketika melintasi tempat itu, dari kejauhan si Badrun ini melihat sesosok
lelaki tua sedang naik dari tempat irigasi tersebut. Sebenarnya si Badrun ini agak kaget karena selain di malam hari tidak biasanya ada orang itu, istilahnya tidak ada istilah orang itu malam-malam itu kalaupun buang air kecil ataupun buang hajat di tempat yang seperti itu, karena tempat itu memang terkenal cukup, selain angker juga banyak kejadian-kejadian yang merenggut nyawa di jalanan tersebut. Si Badrun ini mulai agak panik dan mulai agak merinding, sedikit ketakutan. Dia memacu motornya agak lebih cepat untuk segera sampai ke kampung yang dituju. Sebelum melintasi daerah tanjakan itu, si Badrun sempat berpapasan dengan si kakek tersebut, dan si Badrun sekilas menengok si kakek tersebut. Si Badrun ini menuturkan bahwa ketika dia itu melihat sesosok kakek tersebut, tidak ada yang berbeda. Sama umumnya seperti kakek-kakek, tidak ada yang berlebihan. Beliau hanya memakai kaos putih, kaos polos, tapi anehnya kaos itu tampak cerah. Beliau memakai celana 3/4. Beliau membopong seperti buntalan kain yang diikat sama tongkat itu di pondongnya itu dengan berjalan kaki. Si Badrun ini masih ingat betul waktu berpapasan dengan kakek tersebut. Tanpa ada kecurigaan apapun, si Badrun ini tetap memacu motornya karena Badrun ini ada rasa takut juga. Akhirnya singkat cerita, si Badrun ini tiba di tempat yang dituju. Beliau segera menyelesaikan urusannya. Tanpa berlama-lama, si Badrun ini memutuskan untuk segera kembali mengajak si Mawar ini untuk segera pulang. Tapi tiba-tiba si Mawar ini tidak seperti biasanya. Si Mawar ini mengajak Badrun untuk makan. Mendengar ajakan si Mawar untuk makan, si Badrun ini mengiyakan. Mereka berdua dengan membawa motor berkeliling mencari tempat makan yang buka. Singkat cerita, setelah berkeliling, si Badrun dan si Mawar ini menjumpai salah satu tempat makan di pinggir jalan. Tanpa basa-basi, mereka berdua masuk, memesan makanan, makan di dalamnya. Seperti rumah makan itu seperti ada bilian tempat makan yang dikelilingi kain-kain itu. Mereka berdua makan. Selesai makan, si Badrun ini seperti biasa, tidak ada firasat apa-apa. Si Badrun keluar mau menghisap rokok. Tanpa sengaja, si Badrun ini dikejutkan oleh sesosok kakek yang ia jumpai ketika melintasi di jalanan gotong royong itu. Betapa terkejutnya si Badrun. Ketika si Badrun ini kaget, spontan si Badrun ini secara tidak langsung menawarkan kepada kakek tersebut untuk makan bersama. Namun si kakek tersebut diam, tidak menjawab pertanyaan si Badrun. Dan si Badrun pun tidak putus asa mencoba menawari untuk memberi minuman. Namun tetap saja si kakek tersebut tidak mengiyakan dan tidak menolak. Beliau hanya diam. Sebenarnya si Badrun ini sempat merasa jengkel, merasa dirinya itu seolah-olah tidak dihargai. Si Badrun ini berniat untuk memberikan sesuatu tapi tidak diiyakan dan juga tidak direspon. Dalam hatinya itu sebenarnya jengkel, karena si Badrun ini memang karakternya keras kepala. Akhirnya dengan nada menggerutu, si Badrun ini menghampiri si Mawar dan meminta izin untuk membeli rokok buat si kakek tersebut. Dan si Mawar pun tanpa banyak kata, cuma menganggukkan kepala. Badrun ini pun berangkat mencari toko yang buka waktu itu. Kebetulan memang di atas jam 10 pada waktu itu tidak semua toko udah buka.
banyak toko yang tutup. Akhirnya Badrun ini membawa motor mencari toko yang buka hanya untuk membeli sebungkus rokok buat kakek tersebut. Ketika si Badrun ini selesai membeli rokok, si Badrun ini kembali ke warung tersebut dan memberikan sebungkus rokok itu kepada kakek tersebut. Tanpa banyak kata, si Badrun hanya mengulurkan bungkusan rokok itu. Lalu si Badrun masuk mengajak Mawar ini untuk segera balik karena sudah menjelang larut malam. Otomatis si Badrun ini harus mengantar si Mawar ini untuk kembali ke rumah. Singkat cerita, si Badrun dan si Mawar ini berpamitan kepada si kakek tersebut, namun tetap seperti raut wajah yang terkesan cuek. Si kakek tersebut hanya diam, tidak mengiyakan juga tidak berbicara sepatah kata pun. Akhirnya karena Badrun ini sebenarnya sudah jengkel, tanpa basa-basi si Badrun ini memacu motornya dengan agak kencang. Ketika sedang melintasi area yang saya sebutkan tadi di awal, daerah Gotong Royong itu, kebetulan rumah si Mawar ini melintasi daerah tersebut. Si Badrun ini sudah merasa agak merinding. Tiba-tiba Badrun ini orangnya yang cuek, selengean, tiba-tiba merasa seperti gelisah, ada ketakutan di dalam dirinya. Tidak seperti biasanya, si Badrun ini mulai agak panik, tidak tahu apa yang bikin dia panik. Si Badrun tidak menceritakan kepanikannya ini kepada si Mawar, karena Badrun tahu si Mawar ini orangnya itu juga penakut. Setelah sampai di rumah si Mawar, si Badrun ini setelah menurunkan Mawar mau pamit segera balik karena dia ada kegelisahan, kegundahan dalam hatinya. Badrun sendiri juga tidak tahu apa sebenarnya yang membuat dia itu gelisah. Sebelum pamit, si Mawar ini memanggil si Badrun dan memberikan sesuatu kepada si Badrun, dan si Mawar ini juga berpesan jangan dibuka sebelum tiba di rumah. Ketika si Badrun ini menjawab pertanyaan si Mawar, dari mana barang ini didapat dan apa isinya, si Mawar hanya berpesan, ini dari kakek tersebut. Beliau hanya menyuruh saya memberikan ke kamu tanpa banyak kata, tidak ada pesan khusus. Beliau hanya menitipkan ini dan disuruh buka kalau sudah sampai rumah. Mendengar cerita dari si Mawar, Badrun ini tidak malah bahagia, malah semakin panik, tidak semakin gelisah. Tidak seperti biasanya Badrun ini mengalami suatu kejadian yang seperti ini. Karena Badrun ini memang orangnya yang gemar mabuk, juga gemar berjudi. Ketika mengalami hal yang seperti ini, membuat dia itu semakin, istilahnya kalau dalam bahasa kita itu malah parno. Dia semakin tidak karu-karuan. Ketika dalam perjalanan pulang, si Badrun ini memikirkan suatu barang tersebut. Apa sebenarnya isinya ini? Tapi kalau dibuka sekarang, dia itu takut. Nanti aja dibuka di dalam rumah, siapa tahu ini barang yang berharga. Dalam benak si Badrun. Tapi ketika si Badrun ini nyampe di rumah, beliau ini sesegera mungkin memasuk ke dalam kamar. Ketika di dalam kamar ini, Badrun ini merasakan seolah-olah ada seseorang yang sedang mengikuti dia. Ketika si Badrun ini merasakan ada hal yang aneh dalam dirinya, Badrun ini keluar kamar untuk memastikan siapa orang yang sedang mengikuti si Badrun ini. Dibangunkan adiknya pun terbangun. Badrun bertanya, apa tadi mau masuk ke kamar? Si adiknya pun menjawab tidak. Dilihatnya ke dalam kamar, orang tuanya pada tidur semua. Si Badrun ini semakin penasaran, kok hari ini rasanya ada yang aneh, tidak seperti biasanya. Si Badrun ini mulai memikirkan sesuatu yang
sebenarnya bukan jati diri si Badrun. Dia merasa dirinya itu bukan, seolah-olah bukan dirinya. Akhirnya si Badrun karena penasaran dengan suatu benda tersebut, dia menyuruh adiknya untuk segera tidur, dan si Badrun ini masuk lagi ke dalam kamarnya. Sebelum membuka bungkusan tersebut, Badrun ini sempat teringat di mana dia bertemu kakek tersebut, lalu berjumpa lagi di sebuah warung. Si Badrun ini semakin merasa ada sesuatu yang aneh, karena Badrun ini memang orangnya polos, dan waktu itu juga belum ada akses internet seperti saat ini, dan juga waktu itu dunia yang semacam dunia gaib ini itu tidak banyak diperbincangkan seperti saat ini. Karena kepolosan si Badrun, ketika membuka bungkusan tersebut, si Badrun ini terkejut. Ternyata ketika dibuka itu hanya sebuah bambu yang dibungkus kain putih, diikat seperti benang merah. Ketika dibuka, si Badrun ini merasa terkejut. Loh, lah kok hanya sebuah bambu? Si Badrun ini mulai menggerutu. Saya itu takutnya tidak main-main. Rasa penasaran saya ini sudah terlanjur teramat jauh. Kepanikan saya ini melebihi kepanikan saya terhadap apapun. Dan saya ini merasakan kegelisahan yang cukup berlebihan. Ternyata ketika saya buka sesuatu pemberian ini, ternyata hanya sebuah bambu. Dan si Badrun ingat betul, bambu itu tidak terlalu besar, sekitar segini, dan panjangnya itu kurang lebih antara 25 cm, sekitar segitu. Kalau 30 cm terlalu panjang. Dan bambu itu berwarna kuning yang bambu yang lama terbiarkan itu kan berwarna kuning agak kecoklat-coklatan itu, dan udah banyak ditumbuhi jamur, bintik-bintik jamur. Dan ada bagian itu yang agak terkelupas, dan itu berwarna pekat, agak gelap pekat. Mungkin sudah lamanya bambu itu mungkin tidak terawat atau apa, saya juga kurang paham masalah tersebut. Mungkin bagi rekan-rekan yang mengetahui benda tersebut mungkin bisa kirim komentar di tim kami. Ketika menyadari hanya sebuah bambu, si Badrun ini mulai emosi. Sebelumnya Badrun ini merasa takut, panik. Akhirnya si Badrun ini merasa marah dalam dirinya, merasa jengkel, hendak membuang bambu tersebut. Tapi beliau ini tidak menyadari bahwa sebenarnya bambu itu mungkin kalau dibilang bambu bertua atau bambu petuk kalau istilahnya zaman sekarang itu, beliau ini tidak menyadari benda tersebut karena minimnya pengetahuan Badrun ini. Karena Badrun ini memang orang yang bukan tipe-tipe orang supranatural. Beliau ini cenderung suka mabuk-mabukan dan gemar berjudi. Tiba-tiba beliau ini mendapatkan sebuah benda seperti itu, kontras dengan sifat dan hobinya si Badrun ini. Si Badrun ini hendak membuang benda tersebut, tapi karena sudah malam, si Badrun ini mengurungkan niatnya. Diletakkan benda tersebut di atas lemarinya. Ketika meletakkan ini, si Badrun ini tiba-tiba badannya itu seperti gemetar, nggak tahu kenapa. Setelah badannya itu gemetar, si Badrun ini mulai flashback, berpikir kembali tentang si kakek tersebut. Tapi anehnya yang membuat si Badrun ini semakin tidak habis pikir, ketika si Badrun ini memikirkan sesosok kakek tersebut, si Badrun ini merasa ada rasa takut yang sangat dalam. Seolah-olah si Badrun ini merasakan ketakutan
seperti melihat sesuatu. Dan si Badrun mencoba berbaring di atas ranjang, mulai mencoba untuk tidur. Tetapi sesekali lagi seperti ada bayangan orang yang sedang lalu lalang di dalam kamar beliau. Melihat keadaan tersebut, beliau ini tidak bisa tidur. Semakin takut, semakin penasaran, semakin gelisah, semakin panik, semua jadi satu. Si Badrun ini akhirnya menuju kamar kedua orang tuanya, membangunkan kedua orang tuanya, minta ditemani bapaknya untuk tidur bersama. Karena si Badrun ini tidak pernah merasakan sesuatu yang seperti ini. Singkat cerita, setelah orang tuanya dibangunkan, bapaknya ini pun menjawab, ada apa Tole? Kok malam-malam membangunkan bapak? Emangnya kamu ada masalah? Si Badrun hanya diam. Sesekali lagi, bapaknya ini pun bertanya kepada si Badrun, ada apa Tole? Emangnya kamu ada masalah? Kamu habis berantem? Kok nggak biasanya kamu membangunkan bapak malam-malam? Si Badrun itu hanya bilang, temani saya buat tidur, karena saya pengen tidur ditemani bapak. Tapi tidak bercerita bahwa si Badrun ini takut akan kejadian barusan tadi. Singkat cerita, orang tuanya pun juga tidak banyak kata. Bapaknya dan si Badrun ini menuju ke kamarnya. Akhirnya mereka berdua ini tidur. Ketika bapaknya ini tidur, si Badrun ini tidak bisa tidur. Beliau masih gelisah, seperti ada sesuatu yang mengganggu dia. Akhirnya sampai menjelang pagi hari, Badrun ini masih tidak bisa tidur. Seolah-olah di dalam kamarnya itu ada sesosok orang yang sedang memandangi beliau. Karena waktu itu ada perasaan takut, si Badrun ini hanya menutup wajahnya itu pakai bantal. Sampai menjelang pagi hari, si Badrun juga tidak bisa tidur. Ketika hendak pergi bekerja, Badrun ini teringat dengan benda tersebut. Ketika teringat itu, selesai mandi, Badrun mau berangkat kerja ini, si Badrun ini sempat mengambil benda tersebut, lalu membuang bambu tersebut ke dalam bak sampah. Setelah itu, si Badrun seperti biasa berangkat kerja. Setelah tiba di tempat kerja, si Badrun ini mempunyai salah satu rekan yang kebetulan beliau ini juga sedikit banyak paham tentang dunia supranatural. Tanpa basa-basi, Badrun ini menceritakan tentang kejadian apa yang semalam dialami dan juga pemberian dari kakek tersebut. Betapa terkejutnya rekan beliau ini, dan rekan beliau ini menyimpulkan mungkin benda tersebut sebuah bambu peduk. Tanpa banyak kata, rekannya ini mengajak si Badrun ini untuk mengambil benda tersebut dan ingin melihat benda tersebut. Karena si Badrun ini sudah terlanjur merasa kecewa, dengan santainya si Badrun ini menjawab, sudah tak buang di tempat sampah. Marahlah si rekannya ini, sempat mengumpat kata-kata yang tidak bagus juga kepada Badrun. Dibilangnya Badrun ini bodoh atau tolol lah, pokoknya nggak pantas lah. Karena rasa penasaran yang cukup tinggi, rekan si Badrun ini memaksa untuk mengambil benda tersebut. Karena terus didesak, si Badrun ini mengiyakan, segera menuju ke rumah bersama rekannya tersebut. Setibanya di rumah, si Badrun ini membuka bak sampah tersebut. Ketika dibuka, tidak ada bambu tersebut. Si Badrun ini merasa aneh, loh, lawang bambunya tadi tak buang di sini kok tiba-tiba nggak ada. Dibongkar, sampah itu nggak ada. Akhirnya karena si Badrun ini emang tipikalnya orang emosian, bak itu dibalik, lalu sampahnya itu dicari-cari, tetap nggak ketemu bambu itu. Semakin terkejut si Badrun ini. Kalau memang
sampah ini diambil sama tukang sampah, harusnya sampah ini nggak ada yang tertinggal, tapi sampah ini semua masih utuh. Dan posisinya saya masih ingat betul, masih sama ketika saya berangkat kerja. Akhirnya si Badrun ini menjelaskan kepada rekannya bambunya nggak ada, dan temannya ini pun sempat nggak percaya. Akhirnya melihat sendiri, ternyata memang nggak ada bambunya. Dengan nada kecewa, mimik wajah yang mungkin agak kecewa juga sih rekan beliau ini, mereka berdua akhirnya ya udah, kalau memang nggak ada barangnya kita balik lagi kerja. Mereka berdua balik tanpa ada pembicaraan apapun di dalam perjalanan itu. Setibanya di tempat kerja, si Badrun ini bertanya kembali kepada rekannya tersebut, memangnya benda itu benda apa? Kok kamu seperti merasa kecewa berat? Dijelaskan secara detail kepada Badrun bahwasanya benda tersebut memang barang langka, tidak semua orang itu bisa mendapatkannya. Mendengar penjelasan dari kerabatnya ini secara detail, si Badrun ini sebenarnya merasa menyesal. Dia terburu-buru itu emosi membuang benda tersebut karena mungkin menurutnya itu benda yang tidak ada harganya, tidak bernilai, hanya sebuah bambu. Ketika mendengar penjelasan dari rekannya ini, si Badrun ini mulai menyesali perbuatannya. Dari sini akhirnya si Badrun menelpon si Mawar, memberitahu si Mawar bahwasanya benda tersebut sudah dibuangnya, dan si Badrun menjelaskan dari awal sampai akhir kenapa dia bisa membuangnya kepada si Mawar. Dan si Mawar pun juga sempat kecewa atas ulah si Badrun ini. Mungkin karena barang tersebut memang sudah tidak ada, si Mawar pun akhirnya tidak mempermasalahkannya. Karena mendengar penjelasan dari kerabatnya ini bahwasanya benda tersebut itu sangat bernilai tinggi, si Badrun ini mulai berpikiran ke arah yang aneh-aneh. Beliau ini semenjak kejadian itu banyak mengurung diri, banyak menyendiri. Awalnya beliau ini yang gemar mabuk-mabukan, gemar berjudi, tapi entah kenapa ketika mengalami kejadian itu, si Badrun ini seperti tidak ada gairah lagi untuk mabuk-mabukan, apalagi berjudi. Beliau lebih banyak menyendiri. Dan ketika dalam kesendirian ini, si Badrun ini kembali mengingat sosok kakek tersebut. Berjalannya waktu ke waktu, tidak terasa tahun berganti tahun. Akhirnya Badrun ini tidak sengaja berjumpa lagi dengan seseorang, tapi kali ini seseorang itu bisa dibilang sesosok alim ulama lah. Melihat Badrun ini orangnya itu diam, penyendiri, mungkin muncul rasa iba dari si beliau ini. Beliau ini memanggil si Badrun, le Prinio, kalau dalam bahasa seperti itu, kesinio. Si Badrun ini pun menjawab, yeyi, maksudnya iya yi, ada apa? Kamu kenapa? Kok saya lihat itu kok seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu. Karena si Badrun ini memandang yang bertanya itu sesosok yai, si Badrun ini menaruh rasa hormat yang cukup tinggi. Akhirnya Badrun ini menjelaskan kenapa beliau ini seperti sekarang ini, dan menjelaskan sebenarnya si Badrun ini itu dulunya seperti ini. Semenjak kejadian ini, beliau ini merasa terpukul, menyesali perbuatannya, dan si yai ini pun membesarkan hati si Badrun agar tidak larut dalam kesedihan, menyuruh datang ke rumahnya untuk sekedar silaturahmi, dan si Badrun pun sempat mengiyakan. Akhirnya si Badrun ini mengajak Mawar. Kebetulan si Badrun dan si Mawar ini
akhirnya sudah menikah. Mereka berdua menuju salah satu rumah yai tersebut. Ketika sampai di sana, mereka berdua sungkem, juga bercerita panjang lebar, dan si Badrun ini juga mendapatkan pesan dari seorang yai tersebut. Wis le, nggak usah diketuni, sudah le, nggak usah disesali, semua sudah terjadi. Sekarang apa yang kamu perbuat, perbuatlah. Jangan lagi berbuat yang tidak baik. Si yai ini juga berpesan kepada si Badrun bahwasanya si yai ini mungkin mereka ini tingkatannya itu bukan lagi sama seperti kita. Si kiai ini dapat berkomunikasi dengan si empunya bambu tersebut dan menjelaskan kepada si Badrun secara detail bahwasanya si Badrun ini tidak boleh menyesali perbuatannya. Mungkin karena kejadian tersebut si Badrun ini dapat merubah hidupnya yang awalnya itu seperti itu, sekarang menjadi jauh lebih baik. Dan si Badrun ini juga mendapatkan banyak pelajaran, dan akhirnya si Badrun ini secara tidak langsung itu mulai menggemari majelis taklim, mulai gemar pergi ke masjid, mulai dekat dengan orang-orang alim pada waktu itu. Dan dari sini si Badrun itu banyak belajar tentang masalah ilmu agama. Dan di sini juga si Badrun ini juga banyak mengerti masalah tersebut ketika si Badrun ini mulai berinteraksi dengan banyak istilahnya santri, banyak orang-orang yang paham tentang masalah itu. Dan akhirnya si Badrun setelah mengerti ini merasa bersyukurnya ketika dia mendapatkan sesuatu yang memang bukan rezekinya. Si Badrun ini itu mulai introspeksi diri, menyadari kesalahannya. Akhirnya beliau merenungi, seandainya waktu itu dia tidak emosi, tidak membuang sesuatu yang sebenarnya memang untuk dijaga, mungkin tidak seperti saat ini. Tapi karena si Badrun ini orangnya itu kalau yang sudah hilang biarkan hilang. Istilahnya sekarang saya mau berubah menjadi lebih baik. Dari situ si Badrun ini banyak belajar masalah spiritual, masalah supranatural, masalah agama. Dan akhirnya beliau ini sekarang menjadi orang yang cukup paham masalah tersebut. Dan beliau ini juga saat ini juga istilahnya sudah berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan ketika saya bertemu dengan beliau ini, saya juga meminta izin untuk menceritakan kisah hidupnya ini. Beliau ini tidak keberatan dan berpesan juga kepada saya, jangan mudah menilai seseorang itu dari covernya. Belum tentu yang buruk itu selamanya buruk, dan yang baik juga selamanya akan terlihat baik. Baik buruknya seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita sebagai sesama makhluk tidak berhak untuk menilai atau menghakimi seseorang tersebut. Bisa jadi saat ini orang itu tidak baik. Bisa jadi suatu saat orang itu menjadi orang yang baik. Dan juga sebaliknya. Bisa jadi saat ini kamu menjadi orang baik, belum tentu kedepannya kamu itu masih menjadi orang baik. Jadi dari sini saya mengimbau kepada kalian semua, saling mengasihi satu sama lain, saling menghormati, tidak usah saling menilai, menjatuhkan, apalagi menilai kekurangan seseorang itu sangat tidak baik. Dari sini juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua. Sekian cerita dari saya. Semoga cerita saya ini dapat menghibur kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.